Banten, tanah para ulama. Tanah yang sejak abad ke-19 tak pernah sepi dari perlawanan. Dari geger Cilegon 1888 hingga api kemerdekaan di awal abad ke-20. Di tanah inilah pada tahun 1901 lahir seorang anak yang kelak menjadi tokoh besar, Kiai Haji Syammun. Ia tumbuh dalam lingkungan pesantren. Pendidikan awalnya ditempuh di pesantren Banten, lalu melanjutkan studi ke Mekah selama 8 tahun. Di sana, Syammun menyerap ilmu agama sekaligus berinteraksi dengan gagasan pembaruan Islam. Ketika pulang ke tanah air pada tahun 1925, ia mendirikan pesantren Al-Khairiyah di Citangkil, Cilegon. Pesantren ini bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi markas kaderisasi sosial dan politik. Dari sini, Syammun mulai menanamkan kesadaran kebangsaan kepada santri-santrinya. Dalam kacamata teori peran, fase ini adalah fase rule acquisition, di mana seorang ulama membangun basis sosial sekaligus menyiapkan diri untuk memainkan peran-peran baru. Dari pesantren, ia akan melangkah ke medan yang lebih luas, medan politik, bahkan medan perang. Tahun 1942, Jepang datang menggantikan Belanda. Di banyak tempat, ulama dipaksa masuk dalam struktur politik Jepang. Kiai Haji Syammun ditunjuk sebagai anggota Shoshannikai, sebuah dewan penasihat bentukan Jepang. Bagi sebagian orang, jabatan itu berarti kolaborasi. Tetapi bagi Kiai Haji Syammun, itu adalah strategi bertahan dan peluang manuver. Ia menggunakan posisinya untuk melindungi rakyat Banten, sekaligus menyelamatkan pesantren dari intervensi militer Jepang. Disinilah politik identitas bekerja. Jepang berusaha menginstrumentalisasi Islam demi dukungan rakyat. Namun, ulama seperti Kiai Haji Syammun membalik situasi, menjadikan Islam sebagai kekuatan moral untuk melawan penjajahan. Di balik meja rapat Shoshannikai, seorang ulama sedang menyiapkan langkah besar, membentuk pasukan santri, pasukan Hizbullah. Tahun 1944, Kiai Haji Syammun ditunjuk sebagai Komandan Hizbullah Jawa Barat. Di Cilegon, santri-santrinya dilatih militer. Pesantren Al-Khairiyah berubah menjadi barak perjuangan. Hizbullah menjadi bagian dari gerakan militer santri yang kemudian bersatu dengan Sabilillah NU di Jawa Timur. Inilah transformasi peran yang luar biasa. Dari kiai yang mengajar tafsir dan fikih
menjadi komandan lapangan yang memimpin strategi perlawanan. Menurut teori peran, Kiai Haji Syamgun sedang menjalani role transformation dari ulama menjadi panglima. Sementara itu, politik identitas Islam memberinya legitimasi di hadapan massa. Rakyat percaya bahwa perjuangan Hizbullah adalah bagian dari jihad. Kiai Haji Syamgun memimpin langsung pasukan dalam berbagai pertempuran melawan Belanda, terutama di wilayah Banten. Ia bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga strategis. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Kiai Haji Syamgun diangkat sebagai Residen Banten pertama. Jabatan ini memberinya tanggung jawab mengatur politik, administrasi, sekaligus strategi militer di daerah yang rawan konflik. Dalam sidang-sidang, ia tampil sebagai birokrat. Di medan perang, ia tetap komandan. Di pesantren, ia tetap kiai. Multi peran ini menunjukkan kelenturan sekaligus beban berat yang harus dipikul. Seorang ulama, seorang residen, seorang komandan, Kiai Haji Syamgun adalah jembatan antara agama, negara, dan rakyat. Peran politik Kiai Haji Syamgun berlanjut dalam Partai Masyumi yang menjadi wadah politik umat Islam kala itu. Di forum parlemen, ia memperjuangkan agar nilai-nilai Islam menjadi bagian dari dasar negara dan kebijakan pembangunan. Kiai Haji Syamgun wafat pada tahun 1949. Usianya relatif muda, tetapi jejak perjuangannya panjang. Pesantren Al-Khairiyah tetap hidup, melahirkan generasi penerus. Hizbullah dikenang sebagai pasukan santri pejuang, sementara kiprahnya di politik menjadi bagian dari sejarah panjang keterlibatan ulama dalam membangun republik. Dalam kerangka teori peran, Kiai Haji Syamgun adalah contoh nyata role integration. Ia berhasil mengintegrasikan identitas ulama, politisi, dan militer ke dalam satu figur. Dalam kacamata politik identitas, ia menunjukkan bahwa Islam bisa menjadi kekuatan perlawanan sekaligus legitimasi politik. Kiai Haji Syamgun adalah simbol Banten. Keras dalam perlawanan, lembut dalam keimanan. Dari pesantren ia berangkat, ke medan perang ia melangkah. Di panggung politik ia berdiri. Warisannya adalah bukti. Ulama bukan hanya guru, tetapi juga pejuang dan negarawan.